Semuanya Bapak Ibu, puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau membuka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang hinggap atas kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika Pak Gembala bilang tadi bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda, maka kekudusan juga punya ciri khas yang berbeda dari kepercayaan orang lain. Nah, karena kita punya ciri khas yang berbeda, maka kita harus mengejarnya Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kejarlah kekudusan. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang sesuatu yang dikejar, minimal ada dua hal yang harus kita pahami atau kita ingat. Yang pertama, ketika itu dikejar, pasti sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua, itu perlu usaha. Jadi nggak mungkin kita buang-buang waktu untuk sesuatu yang sepele. Benar Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar di Ibrani 12 ayat 14. Kita baca sama-sama. Next. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata yang sama, kejar ini dipakai oleh penulis Ibrani untuk mendorong para jemaat untuk memperjuangkan yang namanya kekudusan. Dan pertanyaan sederhana muncul di bagian ini. Kenapa kita perlu mengejar kekudusan? Apa kekudusan itu bisa hilang? Bisa lari? Atau seperti apa? Bukankah kita sudah menerima kekudusan daripada Tuhan? Yang sudah kita pelajari 2 minggu terakhir ini. 3 minggu terakhir. Nah, sebelum kita membahas bagian ini, saya ingin bawa Bapak Ibu untuk mengingat kembali tentang aspek dalam kekudusan. Supaya kita paham dulu baru kita akan mengerti kenapa kita harus mengejar kekudusan. Yang pertama, aspek dalam kekudusan. Maaf PPT-nya rusak ya. Oke, yang pertama, status kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus, kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Amin. Dan identitas itu jadi permanen dalam diri kita. Kita menerima status itu daripada Tuhan. Bayangkan ya, ketika ada anak kecil yang mirip sekali dengan papanya atau mamanya dari cara jalannya, cara bicaranya. Tapi ketika dia nakal, bandel, apakah identitasnya sebagai anak hilang? Tentu tidak. Dia tetap jadi anak, tapi tidak menjadi patokan dari sikapnya itu membuat dia gak bisa jadi anak dari orang tuanya. Sama seperti kita ketika kita percaya Yesus, kita menerima akta rohani. Kita punya identitas, kita jadi anak Allah. Kemudian yang kedua, proses kudus. Ketika status kudus itu permanen dan tidak bisa dibatalkan Bapak Ibu, maka proses kudus ini perlu perjuangan seumur hidup. Katakan semua, mari kita berjuang. Nah, Bapak Ibu, saya ingat anak-anak lesnya Pak Vigo. Mereka sering ya dengan jadwal yang sudah dibagi mereka les, salah satunya Stephen dan Petra. Saya melihat dari yang mereka tidak tahu, mereka jadi pelan-pelan bisa untuk main musik sesuai dengan bidang yang mereka geluti dan mereka latih dengan Pak Vigo. Saya melihat bahwa ketika mereka mau belajar, maka suatu saat nanti Petra, Stephen jadi pemain musik di sini. Amin Bapak Ibu, jadi regenerasi. Dan itu tidak bisa kalau tidak ada proses. Petra mau seperti Om Vigo? Mau. Haleluya. Jadi harus ada proses. Dan itu perlu latihan. Mungkin awal-awalnya fales, gak bisa ngiringin lagu. Tapi nanti pasti akan bisa ketika dilakukan dengan ketekunan. Begitupun kekudusan. Kekudusan itu butuh latihan. Ketika saya renungkan, kekudusan bisa kekudusan perlu latihan. Kenapa?
Karena sebelumnya kita belum pernah hidup dalam kekudusan Bapak Ibu sebelum kita percaya Yesus. Benar atau tidak? Kita tidak terbiasa hidup kudus. Tapi ketika kita percaya Yesus pertama kalinya dan mengakui Dia sebagai Tuhan, kita tidak langsung otomatis menghidupi semua firman-Nya, tidak. Tapi Tuhan beri firman-Nya untuk kita latihan dalam kekudusan, dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Jadi mungkin kita tidak gagal jadi orang kudus, tapi kita bisa gagal hidup kudus. Jadi kita bisa simpulkan di sini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang di tagar ini. 1, 2, 3. Status kudus adalah anugerah, sedangkan hidup kudus adalah tanggung jawab. Amin. Itu adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kita punya porsi untuk melakukan bagian kita. Next. Saya akan jelaskan sedikit tentang latar belakang jemaat Ibrani ini ketika menerima surat dari penulis. Jemaat saat itu sedang mengalami tekanan berat. Di Ibrani 10 ayat 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 mengatakan bahwa ada yang dihina di depan umum, ada yang dipenjara, bahkan ada yang kehilangan harta. Akibatnya orang mulai goyah. Kemudian ada yang malas beribadah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang malas beribadah, berarti keadaannya tidak baik-baik saja. Senggol kiri kanan, baik-baik saja kan? Haleluya. Jadi ini memang problem yang mereka alami saat itu. Dan relasi dengan sesama mulai rusak. Kemudian timbul akar pahit. Saat itu kekristenan dianggap sekte baru. Kekristenan dianggap sesat. Dan saat itu mereka berada di bawah bayang-bayang pemerintahan Romawi dan bayang-bayang orang Yahudi yang masih memegang hukum Taurat. Jadi mereka sedang terhimpit oleh dua keadaan itu, sehingga mereka berpikir bagaimana kalau kita kembali ke agama sebelumnya, Yudaisme. Nggak usah pakai lagi arti kekristenan, supaya kita diterima. Karena saat itu Yudaisme atau agama Yahudi sudah diterima oleh pemerintah Romawi, sehingga mereka bebas beribadah. Tetapi firman Tuhan berkata, kita bukanlah orang-orang yang mundur. Next, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang akan mundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita menerima status kudus itu, kehidupan kekal itu, kita punya pilihan bebas loh. Setelah menerima itu, apakah kita bertahan sampai akhir atau tidak? Memilih untuk mundur atau binasa, atau memilih untuk bertahan. Dan inilah proses kudus dan pertanggungjawaban atas status kudus yang harus kita hadapi. Saat ini apakah yang menghimpit iman kita Bapak Ibu? Apa yang membuat kita mundur dari iman kita, dari kerajinan kita ketika beribadah atau ketika kita melayani Tuhan? Ketakutan, ancaman, atau prediksi-prediksi masa depan yang dunia sedang tawarkan sekarang ini. Peperangan, krisis ekonomi, banyak ketakutan yang diberikan oleh dunia sekarang ini. Mungkin belum signifikan, belum terlalu terasa di kita. Apalagi di Kalinegoro, belum. Masih aman-aman saja. Tapi ke depan Alkitab mengatakan bahwa kita akan mengalami semua sengsara itu. Karena mengiring Tuhan, tidak ada yang enak-enak saja. Dan inilah bukti perjuangan iman orang Ibrani pada saat itu. Intinya kita harus mempersiapkan diri Bapak Ibu. Dan yang pertama-tama yang Tuhan katakan di bagian ini adalah next. Di balik semua kerumitan yang mereka alami, Tuhan memulai memperbaiki relasi. Di pasalnya yang 14a, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kekudusan itu dimulai dari relasi. Relasi itu adalah hubungan paling dekat dan paling kelihatan.
Mungkin kita bisa bilang, saya berhubungan intim dengan Tuhan, saya berhubungan dekat dengan Tuhan, saya sering berdoa dan sebagainya. Itu tidak kelihatan Bapak Ibu, yang tahu hanya Tuhan. Tapi relasi ini adalah bukti nyata kehidupan kita sehari-hari. Maka sebelum kita mengejar kekudusan, Tuhan berkata, perbaiki dulu relasi. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang masih relasinya berantakan dengan sesama orang Kristen, sesama jemaat, kalau ada hal-hal yang mungkin masih retak, itu perlu diperbaiki Bapak Ibu sebelum kita mengejar yang namanya kekudusan. Percuma nanti. Ada satu quotes dari internet yang saya ambil. Next. Ini sangat membebani saya sebenarnya kata-kata ini. Bahaya perselisihan di jemaat. Apa bahaya ketika kita selama orang Kristen tidak damai? Di sini dikatakan perselisihan di antara orang Kristen adalah pesta pora bagi iblis dan pemakaman bagi kesaksian gereja. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita kacau, ketika kita tidak damai, maka iblis sangat bersuka cita Bapak Ibu. Karena dari awal dunia ini diciptakan, yang mengacaukan adalah dia, si iblis itu. Dan apakah mau kita teruskan atau mau kita kasih kesempatan untuk dipecahkan lagi? Tidak. Dan pemakaman bagi kesaksian gereja artinya apa? Kesunyian, kematian. Tidak ada kesaksian yang hidup dari antara kita. Bagaimana kita menyaksikan hidup yang kudus, berlaku kudus kalau relasi kita tidak benar. Next. Dan yang kedua adalah kejarlah kekudusan. Mengejar ini bukan hanya sekedar berjalan Bapak Ibu, tapi aktif mengejar dengan sungguh-sungguh seperti seorang pelari. Ada usaha di dalamnya. Bayangkannya ketika seorang sedang ikut lomba maraton. Dia sudah sangat berjuang di awal. Ketika dia melihat garis finish di depan berapa meter lah, atau berapa detik lagi sampai di garis finish, dia nggak akan berkata, aku capek, aduh aku haus, aku mau minum dulu nggak mungkin. Karena yang dilihat adalah tujuan ke depan. Dia akan berjuang sampai di titik akhir. Dan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu sedang dalam pertengahan perjalanan iman. Kenapa? Kita belum sampai di kekekalan. Kita masih hidup. Jadi kita sedang berada dalam perjalanan. Apakah perjalanan kita pelan, cepat? Itu tergantung pilihan kita. Tapi kekudusan harus dikejar dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, marilah kita menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Takut akan Allah. Menyempurnakan di sini bukan berarti status kudus yang Tuhan berikan tadi, anugerah yang Tuhan beri tadi itu setengah-setengah atau tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi di sini mengandung arti kita diminta untuk menghidupi kekudusan itu sampai tuntas. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tuntas sampai ajal menjemput kalau bahasa sebelah. Sampai tuntas menghidupi kekudusan itu. Ingat, iman itu mungkin di awal ya kita percaya kepada Yesus. Iman kita menggebu-gebu. Tapi itu tidak menentukan akhirnya loh. Seperti Yudas, awalnya dia percaya Yesus. Tapi dia binasa karena pilihannya sendiri. Jadi kita sekarang semua, saya juga, sekarang ini tidak bisa menentukan bagaimana kita di akhir. Tapi perjuangan kita dan usaha kita bisa menentukan apakah kita bisa setia sampai akhir. Katakan semua, saya mau setia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menegaskan kita untuk mengejar kekudusan karena satu, itu menjaga relasi kita dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa menghadap Tuhan tanpa kekudusan. Benar ya Bapak Ibu? Itu juga menjaga kesaksian kita yang hidup di sekeliling kita dan dunia ini. Melindungi hati kita dari dan mempersiapkan kita untuk melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan ini kita tidak akan melihat Tuhan.
Yang terakhir, tujuan akhir kita adalah melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tujuan kita untuk memperbaiki relasi kita, kehidupan kita di antara sesama kita dan kekudusan yang Tuhan mau, tujuannya semata-mata hanya untuk melihat Tuhan di kekekalan. Ibrani 12 ayat 14b mengatakan begini. Kekudusan adalah prasyarat untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kemudian Matius 5 ayat 8 mengatakan bahwa mereka yang memiliki hati yang murni dan bersih akan melihat Allah. Murni dan bersih di sini artinya kudus, hagios kalau arti kata aslinya. Kemudian hadirat Allah adalah tujuan tertinggi. Wahyu 22 mengatakan begini. Mereka akan melihat wajahnya. Siapa yang rindu melihat Tuhan? Melihat Allah kita yang duduk di tahta? Saya rindu Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa melihatnya sekarang. Tapi kita bisa merasakan, saya jamin. Dalam doa kita, dalam penyembahan kita, dalam hubungan kita dengan sesama, ketika kita memancarkan kasih itu, memancarkan kebenaran itu, Tuhan ada di situ. Jadi kekudusan tidak pernah lepas dari cara dan gaya hidup kita yang mencerminkan Kristus. Sekarang mungkin kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tapi saya tekankan kembali lagi bahwa melalui doa, firman, persekutuan, kita bisa mengalami hadiratnya. Dan kelak janji Tuhan, kita akan bertemu muka dengan muka. Kita sekarang bertemu Tuhan dengan iman, tapi di kekekalan kita akan bertemu muka dengan muka. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat baik kesimpulan. Next. Status kudus adalah anugerah, jangan sia-siakan. Bilang kiri kanan, jangan sia-siakan. Hidup kudus adalah tanggung jawab saya, bilang. Bukan tanggung jawab orang lain Bapak Ibu. Dan mengejar kekudusan sama dengan melihat Tuhan. Amin firman Tuhan, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Baik, saya lupa pembicaranya 3 ding, bukan 2. Karena yang 2 tadi baru saja berdiri di depan. Yang satu dalam perut saudaraku ya, haleluya. Nyanyi dulu, ini lagu lama Mel. Ya, kita belajar lagu lama, saya mau nyanyi. Mungkin cuma saya yang bisa lagu ini. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, bumi, langit tunduk kuasanya. Mari Tuhan sucikan ku. Dari depan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, bumi langit tunduk kuasanya. Mari Tuhan sucikan ku. Ini verse-nya. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikan ku.
suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Ini jadi doa kita. Tuhan yang suci, biarkan Dia menyucikan kita. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Sekali lagi, suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Mari Tuhan sucikanku. Kembali ke PowerPoint saya. Oke, mungkin supaya lebih jelas saya akan kasih gong untuk kita memahami bagaimana kita kok harus mengejar kekudusan. Pak, bukankah katanya kekudusan itu Tuhan berikan kepada kita? Betul. Katanya kekudusan itu nggak bisa kita usahakan dengan perbuatan kita. Betul. Lalu kenapa ayat ini berkata bahwa kita harus mengejar kekudusan? Next. Kita ulangi lagi ini ayatnya. Mari kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat 14 yang sudah disampaikan Bu Ita tadi. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan rupanya salah satu buktinya menurut konteks ayat ini adalah damai dengan semua orang. Kita harus berusaha mengejarnya, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Oke, kita fokus kepada kejarlah kekudusan. Next. Selain konteks penganiayaan yang disampaikan Bu Ita tadi, maka kita harus paham bahwa konteks perjanjian baru di masa itu, budaya Yunani itu mempengaruhi dunia. Namanya masa Helenisme. Dan orang Yunani adalah tipikal orang yang mengejar kepuasan daging. Pesta pora, seneng-seneng. Kalau dengar presentasi, dengar khotbah itu yang masuk akal. Yang penuh dengan hikmat manusia. Yang memuaskan keingintahuan. Ada hal-hal baru. Orang Yunani itu ngejar kepuasan daging. Dan dalam situasi orang itu, jadi hedonisme itu bukan cuma sekarang. Hedonisme itu dosa kuno. Sudah dari zaman dulu budaya Yunani, budayanya Yunani, pemerintahannya Romawi. Orang Romawi kalau pesta pora ngeri, saudaraku. Ya, intinya mereka mengejar kepuasan daging. Dan kemudian penulis Ibrani berkata kejar kekudusan. Jangan seperti orang Yunani, jangan seperti orang Romawi. Boleh makan minum, perjamuan kasih bersama. Di Korintus mereka perjamuan kasih. Ya. Dan saya umumkan Gedi kita sudah rungkut dan siap jadi bubur Manado. Haleluya, puji Tuhan ya. Makan minum boleh, tapi jangan seperti mereka ketika makan minum. Jangan mengejar kepuasan daging. Hidup kudus, hidup berbeda. Makan minumnya beda. Cara makan minumnya beda. Kalau pernikahan yang lain boleh ganti-ganti, saudaraku, ini budaya Yunani. Budaya Yunani, budaya Romawi, nikah boleh ganti-ganti pasangan. Kita harus, pernikahan kita harus beda. Pernikahan kita harus berbeda dengan bangsa-bangsa luar. Nah, makanya penulis Ibrani berkata kejar kekudusan. Nah itu kan dulu Pak. Lalu untuk konteks kita korelasinya gimana next? Ini konteks akhir zaman.
Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan minum, dosa pesta pora, dosa kerakusan saudaraku. Mereka kawin dan dikawinkan, dosa seksual, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Menjelang Yesus datang, situasinya akan balik kepada zaman Nuh, di mana mereka memuaskan keinginan daging. Hari ini meeting tuh nggak seru kalau nggak di kafe, saudaraku, kan gitu ya. Wah, meeting, wah rapat kok di GBK, wah garingan, wah gitu kan saudaraku. Kita sekarang hari ini budaya kuliner boleh sih, boleh. Tapi Alkitab berkata menjelang akhir zaman, maka orang-orang itu akan makan dan minum. Makanya bisnis paling menguntungkan hari ini di mana-mana bisnis kuliner, saudaraku. Haleluya ya. Di mana-mana kuliner baru. Di mana-mana. Bapak Ibu boleh jalan saja, contoh yang paling simpel dari Kalinegoro sampai Tanjung. Hitung berapa tempat kuliner yang sekarang berdiri. Tahun 80 saya pindah Kalinegoro, kebun tebu saudaraku ya, haleluya. Gak bisa jajan saudaraku, malam-malam ngelih, nasinya habis, ya sudah tahan saja sampai besok pagi baru makan. Tahun 80 saya sudah di Kalinegoro saudaraku ya. Itu saya kelas 4 SD. Gak bisa jajan, gak ada putu lewat saudaraku, gak ada mie ayam lewat. Kebun tebu di mana-mana, ini tempat yang terpencil pedalaman Magelang ini dulu saudaraku ya, Kalinegoro ini gitu. Tapi hari ini coba hitung dari Kalinegoro sampai Tanjung tempat kuliner, ya, haleluya. Yang bisa tepat, WA saya dapat hadiah, haleluya, puji Tuhan ya. Yang tepat, nanti sambil jalan hitung, saudaraku ya. Zaman Yesus mau datang kembali ke zaman Nuh, mereka makan minum, hedonisme, pesta pora, puas, dan kemudian dosa seksual merajalela. Hari ini mengerikan, saudaraku. Hari ini mengerikan. Oke, saya nggak akan ke sana. Tapi ini konteks kita, bagaimana kita harus mengejar kekudusan di tengah situasi yang seperti ini. Di tengah situasi-situasi yang kacau balau. Korupsi jadi budaya, kalau nggak korupsi itu salah saudaraku ya. Korupsi dianggap benar, dia nggak korupsi dianggap salah. Nah gitu saudaraku, repot kan. Oke, nah makanya next, saya ingin menjelaskan kejarlah kekudusan itu artinya begini loh. Ayo berusaha makin kudus. Lah kan sudah kudus Pak, sebentar kita akan lihat. Bertumbuhlah makin kudus, berambisilah makin kudus. Katakan sama-sama, kita perlu ambisi kudus, 1, 2, 3. Jadi ambisi gak selalu negatif saudaraku. Ambisi untuk kita maksimal, baik. Ambisi untuk kita next level, baik. Jadi kita butuh ambisi. Visi tanpa ambisi, omong kosong. Jadi kalau kita punya visi, kita harus punya ambisi. Ambisi untuk hidup lebih baik. Ambisi untuk saudaraku makin dekat Tuhan. Jadi kejarlah kekudusan itu artinya kita harus punya ambisi supaya aku ini mempertahankan status kudus. Kekudusan sudah diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan status. Tapi sekarang aku harus mempertahankan supaya aku bisa hidup seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Itu kejarlah kekudusan. Jadi artinya kejarlah kekudusan itu kita berusaha mempertahankan status kekudusan kita. Katakan sama-sama, berusaha mempertahankan status kudus. 1, 2, 3. Haleluya. Jadi kudus itu bukan hanya soal soto. Haleluya ya. Walaupun kalau bugem makam, saudaraku, bugem makan apapun sotonya itu soto kudus. Karena kalau dia makan soto selalu dipisah. Haleluya, puji Tuhan ya. Mau soto Madura, mau soto Lamongan, saudaraku ya. Mau soto apapun, kalau bugem makan itu selalu dipisah. Nasi sendiri, soto sendiri. Itulah soto kudus. Karena kudus itu dipisahkan. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kudus bukannya soal soto, tapi mari kita kejar kekudusan. Next yang berikutnya. Oke, jangan dulu. Jadi artinya ketika kita mengejar kekudusan, itu artinya kita itu berusaha, berambisi hidup kudus seperti status kita. Saya kasih contoh. Baju kita udah bersih. Statusnya adalah baju kita itu sudah dicuci. Baru dicuci. Statusnya bersih dong. Statusnya baju baru.
baru dicuci maksudnya, haleluya, puji Tuhan ya. Statusnya sudah bersih. Tapi apakah kita tidak melakukan upaya-upaya untuk menjaga baju ini tetap bersih? Harus ada upaya untuk menjaga tetap bersih. Itulah yang dimaksud mengejar kekudusan. Gitu. Jadi kalau pakai baju putih-putih, saudaraku, bugem mungkin satu kali pakai dress code-nya putih-putih, sepatunya putih, saudaraku, bajunya putih, saudaraku, atasannya putih, bawahnya putih. Lalu bu, yuk milah sampah yuk. Haleluya, puji Tuhan ya. Kira-kira bagaimana saudaraku? Pasti bugem gak mau ya, nantilah selesai ibadah ganti dulu. Kita harus jaga baju yang putih ini, itulah mengejar kekudusan. Kalau bajunya sudah putih, ya jangan main becek anak-anak. Nak, kamu pakai baju yang baru dicuci ya, udah mandi. Kamu mau bobo, jangan lagi lari-larian, jangan lagi main becek. Tolak ajakan untuk main-main kotor. Jadi mengejar kekudusan itu artinya juga berani berkata tidak terhadap dosa. Katakan sama-sama, berani berkata tidak. 1, 2, 3. Itu mengejar kekudusan. Ya, mengusahakan supaya kita tetap hidup seperti status kita. Next. Baca judulnya yang di atas. 1, 2, 3. Kekristenan bukan sesuatu yang pasif. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Kasih harus dikejar, diupayakan. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakan. Doa profetik adalah salah satu usaha bagaimana kita belajar memakai karunia-karunia roh. 1 Timotius 6:11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Timotius sudah manusia Allah loh. Kamu manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejar keadilan, kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, dan kejar kelembutan. Timotius ini statusnya sudah manusia Allah. Tapi bukan berarti diam-diam sudah dibaptis, sudah jadi orang Kristen, sudah setia kok saya, lalu diam-diam saja. Enggak, kejar. Sudah manusia Allah, tapi harus tetap mengejar sesuatu. Bilang sama sebelah, kita punya tugas mengejar. Bilang saudaraku, haleluya, haleluya, tepuk, haleluya, puji Tuhan. Next, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Sudah senantiasa taat nih jemaat Filipi, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti kita cari keselamatan, enggak. Kita sudah diselamatkan. Keselamatan gak bisa kita upayakan dengan usaha kita. Kita sudah diselamatkan. Itu diberikan oleh Yesus. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kenapa Paulus berkata kerjakan keselamatanmu? Artinya kita harus melakukan upaya-upaya untuk kita tetap ada dalam jalan keselamatan itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada yang ngawasi apa enggak? Tetap setia. Haleluya. Amin saudaraku. Ada yang ngawasi apa enggak? Tetap kudus. Ya. Ada yang ngawasi atau tidak? Tetap jujur. Oh, enggak ada yang lihat kok. Enggak bisa. Paulus hadir atau tidak? Kerjakan keselamatan. Jadi kekristenan itu adalah sesuatu yang aktif. Oke, next. Setelah ini siapkan Matius 22 dari Alkitab Elektronik. Dan kemudian kita akan nonton video pendek, ya. Jadi siapkan Matius 22, habis itu kita akan lihat video pendek. Pahami dua hal. Ada yang namanya kekudusan posisional. Tadi Bu Ita sudah jelaskan, status kudus diberikan oleh Yesus. Kekudusan posisional ini adalah kekudusan yang kita dapat saat kita percaya Yesus. Oke, dikuduskan, bukan karena usaha kita. Tetapi ada kekudusan praktis, kekudusan sehari-hari. Nah ini harus kita kejar secara aktif. Ini harus kita kejar secara aktif. Oke, Matius 22. Saya akan kasih contoh, saudaraku, bagaimana orang ini adalah tipe orang yang pasif. Ayat 1 mulai ya. Saya kesini supaya saya baca di sini karena nggak ada di PowerPoint.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Terus, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ini gambaran orang Yahudi, dia lagi nyindir orang Yahudi. Kamu tuh dapat prioritas undangan, tapi kamu gak mau datang. Kamu dapat prioritas sebagai bangsa pilihan Allah, tapi kamu diundang pesta gak datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Jadi gak cuma satu nabi. Banyak nabi Tuhan pakai untuk mengundang keselamatan untuk orang Israel. Makanya banyak nabi yang melayani Israel waktu itu. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya sama. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, supaya semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Kalau Tuhan ngundang tuh Tuhan mau memberkati kita Bapak Ibu. Raja ini gambaran Tuhan. Bilang sama sebelah, ketika kita diundang Tuhan siap menyediakan pesta. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ketika kita ibadah, Tuhan sedang menjamu kita sebenarnya. Ini loh, hidangan sudah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Terus, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Lanjut. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini cerita tentang orang Yahudi. Apakah pesta batal? Hidangan sudah tersedia loh. Raja sudah masak. Pesta harus tetap berlangsung. Next. Karena kelompok yang pertama ini tidak meresponi. Next. 9. Dor. Haleluya, puji Tuhan ya. Ayat 9 saudaraku. Pakai Alkitab biasa. Udah? Oke. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ini kita, bangsa non-Yahudi. Karena Yahudi gak mau dipanggil pesta, gak mau datang, Tuhan beralih kepada bangsa lain. Dan itulah kita. Kita dulu keleleran di jalan. Kita dulu gelandangan. Oke? 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dipanggil, orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Katakan sama-sama, ruangan harus penuh. Bilang saudaraku, haleluya. Tuhan mau ruangan sorga, ruangan pesta, apa yang dia sudah siapkan buat kita harus penuh. Itu hati Tuhan. Tuhan gak mau kosong. 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Stop dulu. Stop dulu, kembali ke tadi. Ketika raja masuk ke ruangan pesta, dia lihat seorang, cuma satu orang. Ingat, kelompok kedua ini adalah orang-orang yang keleleran di jalan. Kamu ketemu orang di jalan, kamu ketemu orang, nanti kalau dibandingkan dengan versi Injil yang lain, ini Matius. Maka di Injil yang lain dikatakan yang diundang itu orang-orang cacat. Orang buta, orang lumpuh. Saudaraku, orang-orang yang gak sempurna. Mereka akhirnya yang meresponi panggilan Tuhan. Dan mereka memenuhi ruangan itu. Nah kalau itu adalah gambaran kita, makanya kita ini ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang tuli. Ngerti? Kerajaan Allah dipenuhi oleh orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap kafir, yang tidak sempurna. Senggol sama sebelahmu, kamu buta atau lumpuh? Bilang sana, tanya saudaraku, haleluya ya. Jadi jangan saling menghakimi, kita gak sempurna semuanya. Kita semua dulu di jalan, kita semua gak masuk hitungan, kita gak masuk prioritas saudaraku. Tapi akhirnya karena Yahudi nolak, kita selamat. Jadi jangan kamu buta. Kita gak pernah sadar kalau kita lumpuh. Saya membayangkan ketika mereka dapat undangan saudaraku. Ada dua pengemis misalnya, satu buta, satu lumpuh. Ngomong-ngomong, kamu dapat undangan dari raja? Iya dapat undangan. Anjur le mangkat piye? Haleluya. Aku buta, aku lumpuh. Ya sudah, gendong-gendongan saja. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang buta saudaraku gendong yang lumpuh. Gitu kan, keren saudara. Jadi datang pesta, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Datang ke gereja tuh harus saling dukung gitu.
Ngerti ya? Yang buta jadi kaki. Matanya saudaraku yang lumpuh. Kamu arahkan ya, belok kiri. Gitu ya, belok kiri. Mereka nggak bisa pakai spion saudaraku ya, haleluya ya. Bapak Ibu tahu sejarah spion? Itu diciptakan oleh Vigo dan Vion. Karena ketika zaman dulu mereka naik motor nggak ada spionnya saudaraku. Vion di depan, Vigo bonceng. Karena nggak ada spion, jadi Vigo harus nengok. Spion, spion, belok. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi spion itu diciptakan oleh Vigo dan Vion, saudaraku ya. Ketika mereka boncengan tidak pakai spion. Spion, belok saudaraku, begitu ya. Itu sejarah spion. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Raja itu masuk, ruangan itu penuh, dan yang tidak pakai pakaian pesta cuma satu orang. Artinya kesimpulannya, yang lain ganti baju pesta dong. Semua orang lumpuh, orang buta, orang gelandangan di jalan, orang jahat, preman-preman, pemungut cukai. Saudaraku, orang-orang Farisi, mereka yang tertolak, terbuang, mereka memenuhi ruangan itu, tapi hanya satu orang yang nggak pakai pakaian pesta. Apa akibatnya? Next. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Cuma satu orang nih. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Wih, hanya tidak pakai pakaian pesta, kok hukumannya ngeri banget. Ini perumpamaan. Oke, cukup. Siapin videonya ya, habis ini. Ini perumpamaan, hanya karena nggak pakai baju pesta, ditangkap, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya karena ini perumpamaan, maka tentu ini belajar sesuatu. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, keleleran, gelandangan, papa di jalan. Tapi kita dapat undangan kemurahan, undangan ke pesta. Tugas kita adalah ganti baju. Harus ada upaya untuk ganti baju pesta. Nah, ada orang yang dapat undangan keselamatan tapi tetap hidup dalam dosa. Ada undangan keselamatan, dia merasa sudah selamat, ya sudah, aku kan dapat undangan, jadi aku boleh masuk ke ruangan pesta tanpa ganti baju. Haleluya. Ini tentu bukan bicara hal fisik saudaraku, karena nggak pernah ada undangan orang hanya karena nggak pakai baju pesta pergi ke kondangan pakai daster lalu dipenjara, kan gitu, nggak ada saudaraku ya, nggak ada. Tak tuntut kamu, kenapa kamu datang ke pestaku pakai daster, nggak ada saudaraku ya. Ini perumpamaan, oke? Jadi harus ada usaha untuk ganti baju pesta. Oke, kita nonton dua video yang pendek saja, nggak sampai 5 menit ya. Dua video tapi pendek, nggak sampai 5 menit. Coba lihat. Ini adalah contoh orang yang nggak mau kejar kekudusan. Next. Ini domba terperosok di got saudaraku. Iya, berarti langsung dari TikTok. Haleluya, puji Tuhan ya. Sinyal ya. Iya. Gak pakai suara gak apa-apa. Bapak Ibu, ini domba terperosok di got. Inilah kita. Kita dulu gak bisa berbuat apa-apa ketika kita hidup dalam dosa. Harus ada yang nolong. Harus ada yang narik. Kalau enggak kita enggak berdaya, saudara. Inilah kekudusan. Iya. Inilah kekudusan. Tuhan sudah memberikan kekudusan, tarik dari dosa. Iya. Haleluya. Ditarik pakai tali. Nah, kudus, statusmu bebas. Disembuhkan, dibebaskan, diampuni dari dosa. Tiong, masuk lagi saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah orang yang gak mau kejar kekudusan, merasa sudah kudus, merasa sudah diselamatkan, merasa sudah dipanggil Tuhan, tapi gak ada upaya, gak ada satu usaha. Next, satu lagi. Iya, semoga lancar. Kita doakan. Haleluya. Pendek saja, saudaraku.
Kita harus melakukan upaya, ada tanggung jawab kita. Iya. Kekudusan sudah Tuhan berikan, tapi proses untuk terus hidup menjaga kekudusan itu bagian kita. Ini sama saudaraku. Domba ditarik dari got, sudah keluar, ya lihat saja. Bebas, hore, dosaku diampuni. Haleluya, ya. Teong, haleluya. Masuk lagi saudaraku. Oke, jadi kalau anak kita main becek-becekan di sawah, lalu kita angkat dia, kita mandikan bersih, tapi kemudian dia balik lagi ke sana. Nah itulah kita kadang-kadang yang gak mau menjaga status kekudusan. Seorang mahasiswa yang lulus dengan status cum laude, dia gak bisa diam-diam saja, aku kan cum laude. Dia harus terus belajar untuk memaksimalkan dirinya. Ya. Bapak Ibu yang punya status cantik dan ganteng, yang merasa cantik dan ganteng katakan amin. Iya, berarti yang diam itu nggak cantik nggak ganteng ya, genteng. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ada orang tuh statusnya udah cantik, nggak mandi pun cantik. Jadi semua yang cantik perempuan-perempuan di sini, apakah berani kau ke gereja nggak mandi? Statusmu udah cantik loh. Kamu nggak mandi pun cantik. Karena ada orang saudaraku bangun tidur ngaca, mau mandi nih, lihat di kaca, kok masih ganteng ya, nggak usah mandi lah. Nah gitu saudaraku ya. Ada orang yang merasa masih ganteng lalu nggak mandi saudaraku. Walaupun status kita ganteng, tapi mau pergi pasti kita dandan, pasti kita mandi, kita ngaca. Kenapa? Udah statusnya ganteng. Nggak ngapa-ngapain udah ganteng saudaraku. Tidur pun sambil ngowah, ganteng juga saudaraku ya. Tapi kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus ngaca sisiran? Pakai baju yang pas yang mana? Itulah mengejar kekudusan. Itulah mengejar upaya-upaya untuk kita mempertahankan status kita. Orang dengan status pinter gak mungkin gak belajar. Tetap belajar. Status juara bertahan, aku kan juara bertahan lari. Kita harus tetap lari sampai kepada finish. Next yang berikutnya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kembali ke PowerPoint. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Katakan sama-sama, tanpa kekudusan kita nggak ketemu Tuhan. 1, 2, 3. Oke, ayat terakhir Mazmur 15 ayat 1. Saya baca, sebentar kita akan nyembah Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Ini maksudnya memandang hina orang yang disingkirkan Tuhan, memandang hina orang yang disingkirkan Tuhan, yang hidup dalam dosa, bebal, saudaraku ya, yang menjauhi kejahatan, menjauhi kebenaran. Pandang hina, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan sama-sama, aku mau mengejar kekudusan. 1, 2, 3. Mari kita mengucap syukur, akhiri ibadah kita, dan biarkan kita terus hidup dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Haleluya.